ketika saya kuliah dulu ya, itu selalu saya dalam tanda petik saya didoktrinisasi ya dalam apa tanda petik bahwa saudara kita Katolik itu menambah-nambahi Alkitab yang ada di tengah. Kalau kita yang non Katolik mengatakan bahwa Katolik Roma atau Ortodoks menambah-nambahi kitab, berarti pemahaman kita tentang sejarah itu yang salah. Bahwa kitab-kitab yang kemudian dikatakan pakai kata adopsi yang diadopsi, yang digunakan oleh Katolik, sebetulnya berasal dari Septuaginta yang sudah ada sejak abad 3 sebelum berasal Masehi. dari kitab Septuaginta. Dan Septuaginta itu umurnya udah sejak abad ketiga sebelum Masehi. Bahkan sebelum kelahiran Yesus. kekristenan itu muncul. Sebelum Jadi kalau ada kekristenan muncul. tuduhan Katolik dan Ortodoks menambah kitab, itu Tidak adalah benar. pemahaman yang salah dari ketidakpahaman sejarah. Tidak benar. Nah, sebenarnya mungkin yang Ibu bisa ceritakan ya, sebenarnya kitab yang di tengah itu apa? Ya, kan kita bilang itu apokrifa, terus ada Deuterokanonika. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih, Bu? Ya, oke. Kitab-kitab yang disebut oleh saudara tua kita Katolik dan Ortodoks sebagai Deuterokanonika adalah kitab-kitab yang ada di dalam periode intertestamental ini. Dan itu sebenarnya semuanya berharga. Tetapi gara-gara konflik abad 16, orang non-Katolik menyebutnya itu sebagai kitab apokrifa. Mereka tidak mau menyebut itu sebagai Deuterokanonika atau kanon kedua. Jadi ini kan semangat abad 16 itu ya yang dikobarkan. Dan sebenarnya apa yang ada di dalam kategori Deuterokanonika itu semuanya masih sangat-sangat berharga. Contohnya, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 22 dituliskan bahwa Tuhan Yesus berjalan-jalan pada hari raya pentabisan Bait Allah. Ini nggak ada referensinya sama sekali di kitab Tanah Ibrani. Adanya di mana? Ada di kitab Deuterokanonika, kitab 1 Makabe dan 2 Makabe sebagai referensi yang tertua, bahkan lebih tua daripada catatan sejarahnya orang Yahudi sendiri dalam kitab Talmud. Ini masih lebih tua dan bahkan orang-orang Yahudi memakai kisah yang ditulis dalam 1 dan 2 Makabe untuk memperingati sejarah bangsa mereka dalam mengingat satu sosok yang mereka anggap sebagai pahlawan, yaitu Yehuda Makabe atau Yudas Makabe. Jadi dalam hal ini, marilah kita melihat Deuterokanonika sebagai kitab yang sangat berharga, kitab yang mendukung sejarah kekristenan itu sendiri. Bahkan Tuhan Yesus merayakan hari raya tradisi yang nggak ada di kitab Tanah, yang hanya ada di kitab 1 dan 2 Makabe. Ini sebenarnya menjadi satu pesan bagi kita, bahwa Tuhan Yesus nggak anti tradisi. Tuhan Yesus juga memperingati tradisi, hari raya tradisi. Dia berjalan-jalan di Serambi Salomo hari itu. Dan kalau dia berjalan-jalan di Serambi Salomo hari itu, berarti dia juga mengajar. Ternyata ucapan-ucapan Yesus sendiri itu banyak sekali yang mengutip dari Deuterokanonika. Contoh, marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu. Itu kalau nggak salah mengutip dari kebijaksanaan Salomo, bukan ya? Nah, gimana, Bu? Oke. Dan yang paling menarik ya, sebenarnya doa Bapa kami yang diajar Tuhan Yesus itu banyak bersinggungan dengan kitab-kitab Deuterokanonika. Misalnya Bapa kami yang di surga, Matius pasal 6 ayat 9. Ada singgungannya dengan apa yang ditulis di dalam Yudit pasal 3 ayat 12, yang di situ tulisannya demikian, ya Allah Bapakku, Allah pusaka Israel, penguasa langit dan bumi. Jadi penyebutan Bapa itu juga bisa dicarikan singgungannya di kitab Deuterokanonika. Ya, di kitab Yudit. Terus kemudian Tuhan Yesus mengajarkan dikuduskanlah namamu. Ada nggak ini di kitab Deuterokanonika? Ada juga, yaitu dalam kitab tambahan Daniel 3 ayat 26. Dan itu kalau diteliti satu-satu, banyak sekali singgungan-singgungan pengajaran Tuhan Yesus itu yang ada singgungannya di dalam kitab Deuterokanonika. Terbuktinya bahwa Tuhan Yesus sendiri tadi kita katakan banyak mengutip kitab-kitab Deuterokanonika. Nah, sebenarnya kita harusnya memandang kitab Deuterokanonika itu seperti apa, dan kita perlu nggak sih untuk baca itu juga? Untuk orang awam itu nggak perlu amat, tapi sebagai seorang pecinta naskah Alkitab, kalau mau belajar ya sekalian pelajari semuanya. Sebagai pusaka bagi kita untuk memahami sejarah yang lebih luas. Kalau mau belajar sejarah ya semua dibaca, bukannya dilaknati, dan itu menjadi warisan baik buat kita semua sebenarnya.